Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di Praktikum Bahasa Data ya 0802. Jadi untuk minggu ini kita adakan online nonton video aja. Cuman untuk tugas CM-nya, TP-nya jangan lupa dikerjain walaupun praktikumnya online. Tuh. Nah, untuk modul kali ini modul 12 ya, kita akan bahas yang namanya itu NoSQL Columnar Database. Nah, kalau kita overview minggu kemarin ya, kita udah bahas yang namanya itu key value Cassandra. Kita pakai Cassandra untuk key value. Kemudian di hari ini modul ini kita pakai namanya itu DuckDB untuk columnar database. Nah, untuk minggu depan, minggu terakhir gitu ya, kita bakal bahas yang namanya MongoDB atau NoSQL jenisnya itu document base. Nah, jadi untuk minggu ini itu minggu sebelum terakhir ya, sebelum mengakhiri semester. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman, karena memang CM-nya juga nanti berkaitan banget sama teknisnya, sama DuckDB-nya gitu. Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi untuk columnar database itu perbedaannya yang paling signifikan gitu ya daripada SQL itu adalah di proses latar belakangnya teman-teman. Jadi kayak proses sistemnya itu berbeda sama SQL. Nah, kalau kita SQL itu mereka nyimpen di hardware-nya atau di disknya itu per record teman-teman, atau per baris. Jadi misal ID number Miller gini 6000 itu jadi satu kalau misal di SQL. Nah, kalau di columnar database itu mereka nyimpennya per kolomnya teman-teman, makanya dinamain columnar database ya. Jadi database bersifatnya itu kolom, nyimpennya itu kolom per kolom. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah kalau misal kita ada query yang berkaitan dengan kolom tertentu itu ya, itu bakal lebih cepat dan lebih efisien. Karena kalau misal kita SQL biasa itu misal proses satu kolom gitu ya, itu mereka bacain itu sebenarnya per baris teman-teman. Nah, kalau misal di columnar database itu mereka langsung menuju ke kolomnya teman-teman, jadi bakal lebih cepat dan lebih efisien. Oke, ini ada keuntungan deh kalau nggak salah. Nah, ini ya, jadi untuk keuntungan columnar database itu pertama, dia bisa digunakan untuk aplikasi yang berkaitan dengan big data ya, dengan database atau set yang lebih besar, itu bakal lebih menguntungkan. Nanti kemudian ada ini ya, sifatnya dimanfaatkan dan memiliki operasi yang berbeda seperti average, min, max yang disediakan oleh kompresi. Kemudian efisiensi dan kecepatan. Jadi kecepatan query analitik itu bisa lebih cepat ya, seperti average atau sum itu bakal lebih cepat dieksekusi kalau di columnar base gitu ya, dibanding dengan SQL. Seperti itu. Ini ada terakhir pengindeksan sendiri. Oke, untuk batasannya yaitu kekurangannya berbeda kolom, dan untuk aplikasi pemrosesan transaksi OLTP itu baris sebenarnya lebih tepat daripada kolumnar. Dan itu untuk kayak kekurangan dari columnar database ya. Nah, kita masuk ke softwarenya ya. Kita di sini kita pakai namanya itu DuckDB teman-teman. Walaupun di modul itu namanya SAP IQ ya, itu kayak ERP. Kalau misal kalian pivot ke accounting, consultant atau di corporate gitu ya, itu sangat syarat namanya itu SAP teman-teman. Dan yang gak terlalu jauh dari software engineering ya sebenarnya. Nah, untuk di modul ini kita pakai SAP, cuman karena aku udah nyoba download dan gak bisa, kita bakal gantiin gitu ya ke software yang bisa di download, itu namanya DuckDB. Kita misal masuk ke DuckDB. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kalau DuckDB itu dia bisa support banyak language program, ada Python, ada Go, ada Java, Node.js, sama Rust juga ada, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kalau untuk hari ini kita pakai CLI-nya aja teman-teman. Kita pakai command line ya, CLI. Nah, kita masuk ke setup-nya ya. Mungkin teman-teman yang belum download yang udah kau kasih bisa di-download dulu ya. Namanya itu DuckDB. Nah, ini DuckDB-X ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misal kalian download habis itu masuk, sebenarnya udah masuk ke terminal. Cuman karena kalau misal kita nggak setup lagi, itu nanti dia cuma bisa dibukanya di terminal DuckDB-nya teman-teman, nggak bisa di command line global. Jadi kita bakal nge-setup gimana caranya biar DuckDB itu bisa diakses di CLI global seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu misal ya, kita punya
folder namanya duck di sini. Terus ada isinya itu ada duckdb.se ya. Kemudian untuk path-nya kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke namanya itu edit. Ketik aja environment gitu ya. Nanti bakal muncul, bakal kita open. Nah, sini ada environment variable. Nah, di sini ada beberapa macam variabel ya. Salah satunya ada path. Nah, kalian klik path gitu ya. Kemudian kalian klik new. Nah, untuk di sini untuk apa ya, kayak direktorinya itu direktori yang isinya itu ada duckdb.exe yang udah kita copy ya tadi di awal. Dan kita copy lagi, copy gitu ya. Kemudian masuk ke edit environment, di new, kemudian kita Ctrl V gitu. Nah, karena kebetulan aku udah download ya nih di Bassda Duck, itu nggak usah ditambahin lagi, cuman karena misal ada yang belum, itu bisa ditambahin ya. Nah, ini pencet OK seperti itu. Ini aku cancel karena udah ada duckdb nya. Oke, setelah itu di OK, setelah di OK lagi gitu ya. Nah, ini bakal muncul di CLI global teman-teman harusnya. Jadi kita duckdb gitu ya. Nah, ini udah muncul, ada duckdb versinya berapa, dan kemudian ada memori D gitu ya. Nah, itu untuk setupnya cukup simple ya. Nah, kemudian kita masuk ke sintaksnya teman-teman. Nah, untuk materinya pada minggu kali ini gitu ya, aku akan bahas 6 fitur yang ada di duckdb, yang ada di SQL. Nah, di sini aku langsung masuk ke foldernya teman-teman. Misal aku bikin folder baru gitu ya, folder baru nama itu ada duckdb modul 12 gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke command line-nya, atau misal dari command line biasa kalian bisa cd dulu gitu ya, create directory ke folder yang kalian pengen. Nah, kita cek dulu apakah udah ada duckdb ya. Oke, setelah dicek itu ternyata udah ada ya. Kemudian kita exit. Nah, untuk kalau di SQL itu namanya connection ya. Connection itu bentuknya kayak SQL itu. Nah, kalau di duckdb itu inisiasi database-nya pakai namanya itu duckdb, terus nama filenya gitu ya. Misal kita buat namanya itu latihan mode 12 misal .db. Ini bisa langsung di enter. Nah, kalau di enter ada tulisan latihan mode 12, itu berarti sudah masuk ya. Kemudian print lagi, itu berarti sudah masuk di direktorinya teman-teman. Nah, untuk pembuktiannya apa ya? Pembuktiannya kalau misal di folder yang udah kalian tuju ini ya di duckdb, itu ada namanya file db teman-teman. Oke, kita lihat kayak udah ada ya latihan modul 12 .db, itu berarti kita udah berhasil. Nah, terus kemudian di ini aku udah kasih kayak MD gitu, markdown. Isinya itu ada materi, mungkin nanti aku bisa share lah ya. Itu pertama kita bakal create namanya produk ya. Jadi sama kayak SQL, ada produknya juga, ada insert into-nya juga. Jadi memang sama lah ya kurang lebih. Tapi ada fitur-fitur yang bakal kita bahas nantinya yang beda sama SQL. Oke, kita copy aja. Oke, ini udah. Nah, ini nggak ada message return-nya ya. Kalau misalnya nggak ada message return-nya itu antara berhasil atau enggak teman-teman. Antara berhasil atau lagi proses. Nah, kalau misalnya lagi proses itu nanti kayak ada return-nya. Cuman kalau misalnya ini nggak ada return message-nya, berarti ini udah berhasil lah. Caranya adalah misal kita table gitu ya. Nah, ini udah muncul produk gitu ya, ada atributnya, ID produk, nama, kategori, sama harga. Itu berarti udah masuk. Oke, ini pakai dua tables ya, buat kayak nyari tahu tabel apa aja yang udah kita buat di file. Nah, kemudian kita masuk ke create table pelanggan, kita copy, Oke, jadi untuk materi ini kita bakal bikin 3 tabel ya teman-teman, pakai insert intinya juga. Nah, ini ada kendala tadi, CLQ nggak mau copy ya, jadi mungkin kita
percepat aja videonya tadi. Nah, untuk fitur pertama gitu ya, kita bakal bahas yang namanya itu summarize profiling data instan. Nah, kalau di SQL itu kayak describe teman-teman. Nah, kalau di DuckDB itu ada yang namanya summarize. Nah, summarize itu sintaksnya itu cuma gini sih, summarize table gitu ya, nama tabelnya, atau summarize kita bisa DML di sini, select bintang from table, atau misal kalian ada kondisi tertentu gitu ya, itu bisa misal select bintang from where bla 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 dari tabel gitu, itu bisa. Oke, di sini kita dari fitur pertama ya, summarize, kita klik aja summarize, nama tabelnya misal kita pengen tabel produk gitu ya, produk. Oke, jangan lupa di titik koma. Oke, ini udah muncul. Nah, ada ini ya atribut-atributnya, terus sama minimal karakternya sama maksimalnya. Kemudian ada tipenya teman-teman, ada varchar ya. Nah, itu untuk summarize. Nah, ini bisa kalian tambahin DML ya. Misal aku copy di sini, klik. Oke, ini agak udah ketik aja lah ya. Let's go. Kayaknya udah muncul ya. Jadi cara macamnya adalah kita ambil ID transaksi, nama produk, jumlah beli gitu ya, dari transaksi T atau dari tabel T yang T itu join sama produk P gitu ya. Yang kita merge-nya itu ID produk dari tabel T transaksi itu sama dengan P, atau kayak yang sama itu ID produk dari tabel P ya, P itu produk, seperti itu. Nah, ini bakal muncul. Jadi kayak kita bisa kayak summarize tabel, tapi tabel itu bukan tabel asli gitu ya, tapi tabel joinan, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini kayak ekspektasi hasilnya ya. Oke, nah ini ada latihan, mungkin nanti kita skip ya, kita langsung masuk ke jam-nya aja. Oke, kemudian kita tadi udah clear ya, jadi summarize itu kayak semacam describe kalau di SQL. Nah, kalau untuk di DuckDB itu namanya summarize, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fitur kedua gitu ya. Nah, kalau di di DuckDB itu kita bisa membaca file CSV atau kita bisa ekspor ke CSV teman-teman. Ya kan kita ini ya query-nya itu di dalam DB gitu ya. Nah, kalau misal kita mau impor ke CSV itu juga bisa banget teman-teman. Nah, di sini penjelasannya adalah DuckDB itu bisa membaca file eksternal tanpa import gitu ya. Sebenarnya kalau misal di Python atau misal di code editor itu harus import dulu ya. Cuma kalau misal di CLI itu nggak usah teman-teman. Nah, di sini ada 3 yang bisa kita lakuin. Pertama ada ke CSV, ke Parquet, sama ke JSON ya. Nah, untuk sintaksnya kalau misal kita lihat kalau misal kita cari tahu isinya itu ada dari select from, kemudian ada nama filenya teman-teman. Misal nanti kita buat nama file transaksi ekspor ya. Nah, itu cara lihatnya adalah pakai select bintang from. Di sini ada transaksi export.csv gitu. Nah, untuk prakteknya mari kita query ya. Dan ini ada copy transaksi, mau kita copy dulu. Oke. Dari luar nggak bisa ya. Di itunya ini kita bisa namain sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kalau kita nyesuaiin modul aja, transaksi export ya, export dot, nah ini CSV. Nah, ini ada atribut-atributnya, ada header, terus oke, copy transaksi itu delimiter, ini masih belum diubah ya, kita enter. Nah, ini untuk caranya ekspor ke CSV ya. Nah, di foldernya udah kita di split, ini udah ada ini ya CSV nya ya. Coba misalnya kita buka sekaligus kita cek apakah benar tabel transaksi itu udah diekspor ke CSV.
select bintang from transaksi. Nah itu ada 101, 110 ya. Coba kita buka ya. Nah di sini oke udah kita buat ya. Jadi di sini ada 101 udah benar, ada produk 1 2026 oke udah benar ya. Jadi udah kita ekspor, berarti udah work ya. Seperti itu sana teman-teman. Kalau misal kita mau akses, kita lihat isi dari CSV. Nah kemudian di sini juga kita bisa pakai namanya DML lagi ya. Jadi copy bla 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 ke rekap parket. Jadi ada kayak kondisi tertentu atau tabel joinan gitu ya. Kemudian kita ekspor ke namanya CSV. Tapi kalau misal di sini ada namanya format parket ya. Jadi itu juga bisa banget. Nah ini juga selain kita dari CLI ya atau dari terminal, kita juga bisa akses itu select from dari CSV-nya langsung. Jadi nggak langsung ke tabel, tapi ke CSV-nya dulu, itu juga bisa. Caranya adalah select bintang from, nah namanya apa gitu ya, transaksi ekspor ke CSV. Oke, ditutup. Nah, ini bakal muncul sama aja kayak misal kita query tabelnya ya, karena memang kita isi tabel transaksi CSV itu dari tabel transaksi, jadi isinya itu sama persis ya, seperti itu. Ini udah berjalan ya. Jadi selain kita dari tabel langsung, kita juga bisa akses itu dari CSV-nya langsung teman-teman. Jadi sangat kayak fleksibel gitu ya. Nah ini ada juga select bintang from rekap transaksi parket where jumlah beli lebih dari 3 gitu ya. Nah ini kalau misal kita datanya banyak, ada 10 mungkin ya lebih dari 3 gitu ya, atau lebih dari 5, nah kita bisa pakai ini teman. Misal select bintang from, katakanlah di rekap ini ada namanya itu roti, ada 3 roti yang di bawah 3000 gitu ya, 1000, 2000, 2200. Where jumlah belinya misal kita di sini ada namanya itu di bawah 3000 gitu ya, ada notasi kurang dari. Nah yang bakal muncul yang bakal muncul adalah roti-roti yang ada di bawah 3000 teman-teman. Jadi kayak di DML kita juga bisa akses ke CSV-nya, jadi nggak cuma kayak select from doang, cuman kalau di DML itu juga bisa kita masukkan ke CSV-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kita juga bisa pakai gabungkan ya dari CSV dengan tabel di database. Nah kemudian kita masuk ke fitur ketiga ya, ada namanya pivot. Jadi pivot itu kayak mengubah nilai unik dalam satu kolom itu jadi kolom-kolom baru teman-teman. Nah ini misal kita ada sintaksnya ya, pivot table on kolom yang di pivot, pakai namanya itu using fungsi agregasi misal sum atau average sama 0 nih kolom nilainya. Nah di group by kolom dimensinya, misalnya kolom kayak nama kolomnya gitu, jangan lupa di group by ya. Nah next ini untuk query-nya, coba kita copy. Apakah Shelfu udah bisa copy ya? Ini udah muncul ya teman-teman. Jadi di sintaks kali ini kita bakal bikin tabel clone gitu. Kita pakai create or replace view recap gitu ya. Jadi ada tabel namanya recap. Isinya itu ada level number dari tabel PL, ada nama produk dari tabel P, dan sum ini jumlah ya dari jumlah beli. Namanya itu total beli, seperti itu. Nah misal kita select from dulu ya, select bintang from rekap. Nah, ini ada tabel yang aslinya ya, di tabel yang belum diubah ini sama tabel yang udah diubah pakai pivot. Nah jadi di modul di tabel ini itu kita ada level member, nama produk sama total beli ya. Di member kita ada bronze, roti, total belinya itu. Nah kalau misal di pivot itu dia kayak mengubah
nama produknya itu jadi nama kolomnya gitu ya. Misal kita itu ada namanya roti sama kopi seperti itu. Nah, ada total belinya juga. Nah, kalau kita pakai namanya pivot ini, itu dia kayak ngubah nih on produk itu, berarti nama produknya itu jadi nama kolomnya teman-teman. Ada roti kopi gitu ya, misal kita ada roti kopi misal sama teh gitu ya. Nah, nanti bakal ada satu kolom lagi namanya itu teh teman-teman. Nah, karena kita cuma dua, jadi yang ada di kolom itu cuma dua teman-teman, kopi sama roti gitu ya. Nah, kopi di sini, roti di sini. Terus kemudian using sum total beli gitu ya. Nah, total belinya itu bakal masuk ke kolom masing-masing gitu ya. Kayak misal di bronze dia itu cuma beli roti ya, berarti di kopi itu kita isi 0. Nah, di roti ada namanya ini apa, jumlah belinya gitu ya, total belinya ada 5. Kemudian di gold juga, di gold itu dia beli apa, dia beli kopi ya, total belinya 2. Nah, kalau di pivot itu dia kopinya itu 2 juga teman-teman, dia akan nyesuaiin dari tabel aslinya ya, gold 2. Nah, di roti karena mereka kalau di gold itu nggak beli roti, dia bakal terisinya itu otomatis 0 ya, jadi seperti itu. Nah, itu kalau pivot ya. Nah, perbedaannya kalau misal di SQL itu sebenarnya bisa, cuman bakal lebih banyak sintaksnya. Jadi kalau di pivot itu keuntungannya kalau pakai columnar database jadi lebih ringkes ya sintaksnya, atau istilahnya itu kayak verbose gitu, lebih banyak kalau misal di SQL. Nah, kalau di DuckDB cukup pakai namanya itu pivot ya, pivot recap, ada isi yang di kolomnya, kita pakai sum total beli, di group by-nya pakai level member, atau kita kayak nggak ngubah level member itu kayak jadi kolom ya, jadi tetap sama gitu. Nah, ini level membernya di tabel pertama kayak gini, di tabel kedua kayak gini ya, jadi sama aja seperti itu. Nah, next kita bakal masuk ke fitur keempat, namanya itu select exclude ya, atau namanya select replace. Nah, kalau di exclude itu perbedaannya adalah kita bisa ngambil tabel, ada semua kolom kecuali kolom tertentu teman-teman. Nah, kalau di replace itu pilih semua kolom, tapi ganti nilainya itu dengan yang kita mau gitu ya. Nah, misalnya ada sintaksnya ya, select, kalau misalnya di exclude ada select bintang exclude. Nah, ini nama kolom yang bakal kita kecualikan ya, ada kolom 1, kolom 2 from table seperti itu. Nah, ini akan muncul kolom yang selain kolom 1 sama kolom 2. Nah, kemudian kalau di replace itu ada select bintang replace gitu ya, ekspresi sebagai nama kolom, alias misal ada tabel roti sebagai makanan gitu ya, from tabel itu nanti dia bakal munculnya itu bukan ekspresinya tapi ini ya roti gitu ya, tadi makanan ya kalau nggak salah, makanan. Nah, implementasinya gimana? Jadi misal kita ada namanya itu produk ya, tabel produk, kita select from dulu, select bintang from, nah ini ada ID produk, nama produk, kategori sama harga satuan ya. Nah, kalau misal kita pakai sintaks yang ini, itu dia akan nge-query semua semua kolom yang ada di produk kecuali ID produknya teman-teman. Apakah iya gitu ya? Mari kita coba. Nah, yang muncul adalah semua kolom gitu ya dari tabel produk kecuali harga satuan. Kita bisa lihat yang muncul adalah ID produk, nama produk sama kategori. Nah, harga satuannya itu di mana? Itu kita kecualikan ya, pakai namanya exclude kayak gitu. Jadi kalau exclude itu mengecualikan nama tabel yang sudah kita query ya. Nah, nextnya adalah replace teman-teman. Jadi kalau di replace ini dia bisa mengquery suatu kolom dari suatu tabel dengan dia bisa mengubah value-nya ya. Misal ada select replace dari tabel produk yang mana harga satuannya itu dikali 1,11 ya, 1,11 sebagai harga satuan. Jadi kayak yang bakal muncul adalah bukan harga satuannya ya, cuman harga satuan dikali 1,11 gitu ya. Jadi bakal lebih mahal. Tinggal select.
Nah ini bakal muncul ya. Jadi kayak harganya itu tadinya kita 2.500, sorry 25.000. Nah kalau misal kita harga satunya dikali 0,5 bakal kayak setengahnya ya. Ini 2.500, 12.500, terus yang bawah itu 15.000, berarti dibagi 2 adalah 7.500 ya. Jadi gitu. Jadi kita bisa ngubah satu value di dalam kolom tertentu dengan pakai replace teman-teman. Oke. Jadi ada banyak ini ya, banyak pilihan. Ada upper juga. Intinya banyak kayak sintaks yang bisa dipakai asal itu termasuk dalam DML ya. Exclude di produk replace gitu ya. Ini bisa kita gabungkan juga, select exclude sama replace gitu. Jadi kayak soal di produk kita bakal ganti harga satuannya itu 1,1 sebagai harga satuan dari tabel produk seperti itu. Jadi untuk ini kita skip aja nggak apa-apa deh ya. Yang penting udah dicontohin tadi yang awal, ada replace sama ada exclude, jadi gitu. Oke, next ini yang terakhir. Jadi sorry, ini bukan terakhir ya. Kalau misal di DB kita bakal 6, sekarang masih 5. Di fitur 5 kita ada tipe data list, struct sama lambda ya. Jadi kalau list itu isinya array, kayak ada kayak buka kurung siku. Nah kalau struct itu kayak JSON teman-teman. Jadi kayak ada kurung kurawal sama dengan kurung kurawal lagi. Nah, itu struct namanya. Nah lambda ini fungsi anonim ya, jadi untuk kayak ngefilter atau memetakan list. Jadi bentuknya kayak variabel gitu, ada kayak pointernya ya. Nah kita langsung masuk ke sintaksnya. Ada nilai sum. Misal kita jelasin struct-nya aja kali ya. Kalau struct-nya itu ada key, ada nilainya. Misal kita harga, ada nilai 1, harga nilai 2 gitu ya. Yang bakal muncul adalah ada harga, terus ada harga 1 teman-teman. Jadi kayak ada stringnya gitu. Nah kita langsung masuk ke sintaksnya. Oke, ini udah muncul ya. Jadi kalau misal kita pakai namanya itu struct atau kayak kurung kurawal gitu, ini bakal munculnya sama aja kalau misal di query ya. Jadi kita ambil nama produk dari tabel produk. Nah ini kita tambahin string kategori. Nah kategori, nah harga dari harga satuan teman-teman. As info produk ya, jadi info produk jadi 1 dari tabel produk. Nah yang bakal muncul apa? Yang bakal muncul adalah copy. Nah info produknya adalah tadi kategori sama harga satuan ya, dimasukin ke struct kategori sama harga. Nah yang bakal muncul adalah kategori sama dengan gitu ya, pasangannya minuman. Nah, ini copy adalah minuman ya, sesuai dengan harga 25.000 gitu, dengan harga tadi yang udah sebelum di diskon ya 25.000 masih sama. Untuk roti juga sama, kategorinya itu makanan. Oke, udah muncul. Dan di harga juga udah muncul ya sebagai pasangannya 15.000, ini udah muncul seperti itu. Nah itu untuk kalau struct. Jadi kayak kita bisa nambahin satu string gitu ya di dalam query-nya seperti itu. Nah ini untuk struct. Kemudian kita lanjut ke list ya. Oke, masih belum bisa. Kita bakal nyoba yang list. Oke, ini udah muncul ya. Jadi kita ambil ID pelanggan, kemudian ada list dari ID produk ya. Intinya list sebagai daftar produk yang dibeli, jadi 1 dari tabel transaksi di group by di pelanggan. Nah kalau misalnya kita select from ya, select bintang from transaksi, itu bakal muncul aslinya. Nah kalau misalnya kita pakai list itu sesuai dengan apa yang kita mau ya, ID produk, itu bakal muncul ininya teman-teman, listnya ya. Sorry, ada ID pelanggan masih sama, kemudian ada listnya. Nah ini ada kayak kurung siku ya, yang menandakan ini udah jadi array teman-teman, sebagai daftar yang perlu dibeli. Ini nama kolomnya ya, seperti itu. Nah kemudian di group by ID pelanggan, itu berarti ID pelanggan itu kayak masih jadi pegangan ya, alias tabel itu masih sama teman-teman kolomnya, seperti itu. Itu untuk list sama array ya. Kemudian di lambda. Oke.
Misal yang ini aja deh. Oke, ini bakal muncul ya. Memang ada apa error message. Ini bukan error ya, kayak message aja. Cuman nggak apa-apa, asal sejauh kita nge-query itu masih muncul ya, itu masih aman. Nah ini ada kayak apa namanya lambda gitu, lambda itu di sini ya. Jadi kita ambil select list transform, kita pakai query di sini, kita pakai array 25.000 dari x ke x. Jika x itu diskonnya adalah 10% alias 0,1 ya, yang bakal apa didiskon. Tapi ini 0,9. Sekarang buat kayak nampilin nilai yang udah diskon secara langsung ya, sebagai harga diskon. Ini bakal muncul harga diskonnya adalah segini ya teman-teman. Itu untuk lambda. Jadi kayak kita bisa menginisiasikan variabel kosong ya buat di query teman-teman. Nah next kita ada fitur terakhir, ada cell i, ada mode, timer, sama output. Nah di sini kita dari awal dulu mungkin apa ya, mode ya. Jadi kalau misal mode itu dia nggak ngaruh ke datanya, cuman ke tampilan terminalnya teman-teman. Contohnya gini, misal dot mode ya. Dot mode itu ada dua, ada tabel sama produk sama markdown. Mode table gitu ya, kita enter. Nah ini berarti udah berhasil. Select bintang from produk gitu ya, produk. Nah ini masih oke, masih apa muncul ya. Coba kita modenya itu ganti ke markdown sama aja, select bintang from produk. Oke. Nah ini perbedaannya adalah di garis-garisnya doang teman-teman. Jadi emang nggak ngaruh ke datanya ya. Jadi cuma ngaruh ke tampilan apa namanya cell i-nya. Jadi ASCII-nya itu kayak beda gitulah. Oke, ini ada apa namanya perbedaan ya. Kalau misalnya di ini tuh ada plusnya, kalau di sini tuh enggak. Terus di bawah tuh ada kayak strip-strip lagi. Nah kalau di apa markdown itu enggak ada teman-teman. Jadi perbedaannya cuma kayak tampilannya doang lah ya. Oke, nah kemudian ada di timer ya. Di timer. Nah di perintah juga ada namanya itu timer. Timer itu buat kayak menampilkan waktu eksekusinya teman-teman, eksekusi prosesnya ya. Timer on. Nah kalau timer on itu berarti ada timer off nya teman-teman. Kita timer on dulu, select gitu ya, select bintang from transaksi. Nah ini sesuai dengan apa yang kita udah buat ya. Kita tadi di markdown itu belum dimatiin, jadi masih mode markdown. Kemudian di timernya kita hidupin, maka ada kayak runtime-nya itu berapa S nya teman-teman. Ada real 0,6 ya, jadi user itu ada 0,01, sistemnya 0,0. Ini sudah muncul kayak waktu apa eksekusinya ya. Nah ini keuntungannya apa? Keuntungannya kalau misal kita query satu tabel gitu ya, kita bisa kasih tahu nih misal di tabel ini tuh berat atau enggak gitu ya, tergantung dengan waktu eksekusinya. Kalau misal semakin lambat berarti semakin berat gitu tabelnya. Misal select bintang from produk. Nah ini kan beda ya, ada 0,6, di sini ada 0,04, yang berarti di produk ini lebih apa ya, lebih cepat gitu ya eksekusinya, berarti ini lebih ringan tabelnya. Nah baik, ini untuk timer ya. Kan ada lagi itu mode CSV, itu buat kayak ekspor hasil CSV nya ya. Ada ekspor ke JSON juga. Misal kita mode JSON. Oke, sebentar, recap JSON. Misal kita copy langsung, apakah bisa ya? Oke.
dibuat ya, tapi sintaksnya nggak lengkap kenapa ya. Ini walaupun nggak lengkap tapi ini udah nih, output backup JSON select from pelanggan ya. Jadi kita mengekspor tabel pelanggan ke format itu JSON ya. Oke, nah ini udah muncul. Jadi sesuai dengan apa yang kita udah buat ya. Di pelanggan itu ada namanya itu ID pelanggan, nama pelanggan, kotak sama level member. Nah ini udah muncul ya. Jadi di CSV juga, di DuckDB kita bisa outputnya itu ke JSON ya. Jadi nggak cuma ke CSV doang. Ini sangat-sangat apa ya, kayak multi format ya. Kita bisa ke JSON sama ke CSV. Ada ke Parquet juga seperti itu. Nah ini untuk perbandingannya ya, perbedaan antara DuckDB sama Oracle. Profiling kolom otomatis di DuckDB summarize, manual per kolom. Query file eksternal kita bisa langsung ke CSV-nya. Nah, di Oracle perlu tabel eksternal ya. Nah di fitur pivot itu natif DuckDB, jadi kayak langsung bisa di query. Nah kalau di Oracle itu harus nilainya itu di hardcode dulu ya, atau ya kayak lebih ditulis dulu lah. Ada verbose itu kayak banyak query-nya alias banyak sintaksnya harus kita tulis. Nah kalau di fitur select exclude itu bisa. Nah kalau di Oracle itu nggak ada. Nah di fitur di list track itu DuckDB itu natif atau bisa dilakukan. Nah kalau di Oracle itu tidak ada gitu ya. Nah di fitur itu CLI itu DuckDB bisa. Nah kalau di Oracle itu SQL plus ya bisa. Jadi kayak misal kita buka dari file apa gitu, kalau dari shell ya kalau nggak salah, itu juga bisa di Oracle, cuman nggak ringan ya. Kayak itu untuk perbandingannya antara DuckDB sama Oracle. Nah kemudian kita langsung masuk ke ininya ya, tugasnya. Kita cek dulu. CM-nya itu aku udah sediain satu file, namanya itu .cmodule.txt. itu isinya kayak query lah. Tinggal kalian setup DuckDB-nya dulu, kemudian import data ke bikin file nama itu cmodule.db. Nah datanya itu dari mana? Datanya dari cmodule ini teman-teman. Oke, ini udah aku set pelihat kalau nggak salah. Jadi kalian bisa ngedownload sama lihat. Kemudian di tugas kedua ada summarize, ini gampang lah ya, tinggal di screenshot. Nah di CSV kalian akan export satu tabel satu kolom halte busway ke halte busway CSV ya. Nah pertanyaan adalah screenshot hasil query dari ini, kemudian dijawab pertanyaannya ya yang di sini, kemudian di screenshot. Kemudian ada exclude. Di exclude ini sesuai dengan soalnya ya, mau dibaca lagi, kemudian di screenshot. Nah di timer ini query hasil dari ini, di screenshot terus dibaca pertanyaannya ya, berapa lama hasil query, apakah time user atau sys lebih tinggi, seperti itu. Jadi lebih diperhatikan ininya timenya gitu. Oke baik, untuk di modul kali ini sudah selesai ya. Semoga di modul kali ini bisa jadi pembuka kalian. Kalau misal kalian produksian pakai DuckDB itu juga bisa ya, mengingat ini bisa di Python atau di Java atau di Golang itu juga bisa. Dan semoga kalian bisa jawab jurnal mandirinya ya. Jangan lupa untuk deadline-nya seminggu. Dan udah aku recap ya yang belum ngerjain CM sama yang belum ngerjain TP, jadi mohon dikerjakan. Setelah ini bakal aku langsung kirim ya tugasnya seperti itu. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.